Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Ayu Putri. Di sini saya akan memaparkan materi. Yang pertama yaitu akuntansi panen kelapa sawit, yang kedua yaitu akuntansi produksi. Nah, sebelum itu saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang panen. Yaitu definisi panen adalah pemotongan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi dari kegiatan pemotongan buah segar, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Nah, secara umum kelapa sawit itu dipanen pada umur 3,5 tahun tergantung pada mutu perawatannya. Nah, permanenan yang terlalu muda itu menghasilkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan. Nah, sedangkan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah atau kelapa sawit akan segera membusuk. Sistem panen pada kelapa sawit terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu standar panen di setiap perusahaan kemungkinan berbeda. Kedua, tandan buah segar minimal harus memiliki 5 brondolan. Yang ketiga yaitu pelepah yang ditunas dipotong menjadi 3 bagian dan disusun rapi di gawangan mati. Yang keempat yaitu TBS atau tandan buah segar dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Yang terakhir yaitu tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Nah, prosedur pemanenan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu perontokan dari pohon, yang kedua itu pengangkutan, yang ketiga itu penggilingan, yang keempat ekstraksi, dan yang terakhir yaitu pemurnian. Identifikasi biaya panen yaitu biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, biaya perawatan TM atau tanaman menghasilkan. Sehingga semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan, di mana jurnalnya yaitu aset biologis TBS pada keuntungan penilaian nilai wajar TBS, yang mana jurnal itu menjurnal TBS saat masih di pohon. Nah, sedangkan jurnal yang sudah dipanen yaitu seperti persediaan TBS pada aset biologis TBS. Nah, aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjual pada tanggal panennya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi produksi kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit yaitu bertujuan untuk mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan saat proses produksi yang mana menghasilkan harga pokok produksi. Nah, seluruh biaya yang dikeluarkan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, TBS. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung yaitu upah. Yang ketiga yaitu biaya bahan penolong. Dan yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik seperti BBM atau penyusutan. Nah, contoh jurnal proses produksi yaitu yang pertama pengumpulan biaya produksi yaitu BDP biaya bahan baku pada persediaan TBS, BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank, BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong, BDP BOP pada persediaan OP atau yang lain-lain, atau pengakuan persediaan barang jadi jurnalnya persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja, BDP biaya bahan penolong, BDP BOP. Nah, pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun jurnalnya persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja, BDP biaya bahan penolong, dan BDP BOP. Nah, jurnal penjualan barang jadi yaitu jurnalnya bank atau piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.